Intinya, ucap Pak Marsum lantang, tak lama setelah ia menghela napas dalam sekaligus panjang. Bertepatan dengan itu, Daisy juga baru saja duduk. Daisy menatap calon bapak mertuanya dengan tatapan serius, patuh. Berkaca kepada sang ayah yang selama hidupnya selalu ia buat susah, Daisy kapok. Daisy berniat menjadi anak baik-baik. Anak berbakti yang bisa diandalkan untuk mengayomi ibu dan adiknya. Apalagi kini setelah ayahnya meninggal, Daisy merasa dirinya ibarat pengganti ayahnya dan menjadi kepala keluarga. Begini ya, Nak Daisy. Kalau dari pihak bapak kan, biar bagaimanapun Dimas merupakan anak pertama. Meski dari pihak ibunya memang ada kakaknya, lanjut Pak Marsum. Tetap yang dipakai buat patokan itu ya yang sedara sekandung satu bapak dan satu ibu. Pemirsa, sepertinya memang akan ada kabar buruk. Batin Daisy diam-diam menahan napas. Kedua matanya fokus menatap bibir tipis Pak Marsum yang berwarna hitam. Sesekali, bibir yang sudah rusak warnanya akibat kandungan nikotin dari rokok itu, juga menghi. "September," kau seruto di tangan kanannya. Sementara dalam adat kejawen saya, anak pertama apalagi jika bersanding dengan anak pertama juga, ini wajib semua orang tua dalam keadaan utuh. Jadi, jika memang Nak Daisy ingin tetap melanjutkan hubungan dengan Dimas, mohon maaf, tolong ibunya suruh menikah dulu. Lanjut Pak Marsum dengan sangat hati-hati bahkan santun. Akan tetapi, Daisy yang posisinya saja masih sangat berduka. Daisy masih merasa sangat kehilangan sang ayah, justru jadi meradang. Iya, ibu wajib nikah dalam waktu dekat, sebelum kita menikah, Yang. Karena kalau tidak, aku enggak bisa melanjutkan hubungan kita. Bagiku, orang tuaku tetap nomor satu. Orang tuaku bakalan tetap jadi yang paling utama sampai kapanpun. Tegas Dimas yang menatap Daisy penuh kepastian. Di sebelahnya, wanita cantik berhidung mungil itu langsung menatapnya dengan napas tak beraturan. Dimas sadar, jika keadaannya sudah begitu, Daisy yang tipikal pemarah, sudah emosi. Daisy tak terima dan bisa jadi dalam waktu dekat, dan itu hanya dalam hitungan detik, Daisy akan mengamuk. Menurut kejawen kami, kalau anak pertama menikah dengan calon yang orang tuanya enggak lengkap, baik itu karena orang tuanya sudah cerai negara maupun cerai nyawa, yang kala itu orang tuanya si anak pertama ini. Dimas menjelaskan dengan hati-hati. Berarti, andai aku tetap nekat maju nikahin kamu, bapak atau ibuku bisa mati juga. Lanjut Dimas. Daisy yang menyimak sekaligus menatap dengan saksama kedua mata Dimas, refleks menitikkan air mata. Daisy merasa dihakimi oleh orang-orang yang harusnya menyayangi sekaligus mencintainya. Ibu Lilis yang tak kalah sinis juga sengaja angkat suara. Hanya saja, berbeda dari sang suami, ia melakukannya sambil membuang wajah. Dimas ini ibarat laki-laki spesial. Sana-sini melamar. Minggu ini saja ada 2 keluarga yang melamar. Itu Senin kemarin, anaknya Pak Haji yang punya kebun alpukat di pengkolan depan. Sementara Jumatnya, ada guru PAUD yang katanya ingin seriusan dengan Dimas. Yang guru PAUD itu mantan kamu, kan, Mas? Yang orang tuanya punya usaha gula merah itu dan sampai punya sopir sama pembantu itu? Alih-alih menenangkan Daisy, Dimas malah tersenyum sambil sesekali berdeham. Dimas menikmati dongeng dadakan yang Ibu Lilis sampaikan. Keluarga Dimas beneran sialaan. Aku doakan, kalian bakalan seret rezeki, dan hidup pun pengennya mati saking susahnya hidup ini buat kalian. Batin Daisy di tengah dadanya yang bergemuruh parah. Bersamaan dengan itu, kedua tangannya juga mengepal kencang di pangkuan. Akan tetapi, belum sempat mulut Daisy terbuka,
memaki 3 manusia jahanam di hadapannya, ponsel di tas yang masih menghiasi pundak kanannya berdering. Dering tanda telepon masuk dan membuatnya memastikan tanpa basa-basi apalagi pamit. "Bos Atan." Batin Daisy karena memang, alasan ponselnya berdering memang sang bos. Kemudian, ia teringat ajakan menikah dari Atan. Atan yang berkali lipat lebih baik dari Dimas. Meski sampai saat ini Daisy belum tahu alasan pasti dari sang bos ingin menikahinya. Daisy sengaja memanfaatkan Atan untuk membalas Dimas dan orang tuanya. "Sakit banget rasanya. Sakit sesakit-sakitnya. Seumur-umur, aku belum pernah sesakit ini. Karena biasanya, memang aku yang bikin orang sakit hati." Batin Daisy yang memang langsung menjawab telepon Atan. Ia sampai berdiri dan melangkah beberapa langkah meninggalkan kebersamaan. "Sarelok. Sepertinya aku tersesat. Aku sudah di desa Harapan Kahuripan, desanya ibunya si tukang siomay." Ucap Atan terdengar serius dari seberang. Untuk beberapa saat, Daisy terdiam tak percaya. Sungguh tidak ia sangka, sang bos akan mencintainya secara ugal-ugalan. Iya. Sebentar. Ucap Daisy yang juga langsung menutup sambungan telepon mereka. Dengan sangat cekatan, jari panjang Daisy mengirim pesan sekaligus membagikan lokasi keberadaannya kepada Atan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matilah kalian. Batin Daisy yang kemudian duduk dengan elegan. "Bos, kamu ngapain sampai ugal-ugalan nyusul segala sih? Apa jangan-jangan, kamu sengaja ngajak dia?" Sewot Dimas. Daisy yang sengaja menyimak dengan serius, mengangguk paham. "Begini. Sebelumnya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Ini cincin saya kembalikan. Karena alasan saya mau diajak ke sini juga untuk membereskan hubungan kita." Daisy melepas cincin emas di jari manis tangan kirinya. Ia menaruhnya di telapak tangan kanan Dimas sambil berkata, "Jadi mulai sekarang, Mas enggak usah pusing-pusing merencanakan pernikahan baru buat ibu saya yang jelas-jelas masih sangat berduka. Bahkan kuburan ayah saya belum kering. Sedangkan untuk urusan kepercayaan kejawen dan kepercayaan lainnya, semuanya balik ke yang menjalani. Namun intinya, memang kita yang belum jodoh ya, Mas Dimas. Meski setelah menyimak dongeng singkat dari kalian, saya secara pribadi cukup terhibur. Selain itu, saya juga ingin mengabarkan bahwa selama 1 minggu terakhir, bos saya selalu melamar saya. Sementara dongeng yang baru saja kalian sampaikan membuat saya semakin mantap menerima lamarannya." Daisy tersenyum riang, dan susah payah menahan diri untuk tidak ngereok. Triit! Triit! Klakson mobil mahal terdengar dari depan rumah orang tua Dimas. Dengan segera, Daisy ke depan tanpa bisa menyudahi kegirangannya. Namun, Daisy juga sengaja menghantamkan tas di pundak kanannya ke wajah Dimas. Daisy melakukannya dengan gaya, seolah dirinya tidak sengaja. "Aduh!" Refleks Dimas sambil memegangi wajahnya yang terhantam tas berat milik Daisy. "Sebentar. Saya ajak bos saya masuk." Sergah Daisy seiring ia yang buru-buru pergi. Air matanya jatuh membasahi pipi, sementara kedua tangannya memegang erat gagang tas di pundak kanannya. Daisy yang sengaja menyimak dengan serius, mengangguk paham. "Begini. Sebelumnya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Ini cincin saya kembalikan. Karena alasan saya mau diajak ke sini juga untuk membereskan hubungan kita." Daisy melepas cincin emas di jari manis tangan kirinya. Ia menaruhnya di telapak tangan kanan Dimas sambil berkata, "Jadi mulai sekarang, Mas enggak usah pusing-pusing merencanakan pernikahan baru buat ibu saya yang jelas-jelas masih sangat berduka. Bahkan kuburan ayah saya belum kering.
Sedangkan untuk urusan kepercayaan kejawen dan kepercayaan lainnya, semuanya balik ke yang menjalani. Sorry, aku terlalu berharga buat orang seperti kalian, batin Daisy. Namun intinya, memang kita yang belum jodoh ya, Mas Dimas. Meski setelah menyimak dongeng singkat dari kalian, saya secara pribadi cukup terhibur. Selain itu, saya juga ingin mengabarkan bahwa selama 1 minggu terakhir, bos saya selalu melamar saya. Sementara dongeng yang baru saja kalian sampaikan membuat saya semakin mantap menerima lamarannya. Daisy tersenyum riang, dan susah payah menahan diri untuk tidak ngereok. Di lain sisi, Atan yang baru turun dari mobil, langsung mengawasi suasana di sana dengan saksama. Rasanya, tempat ini sungguh tidak asing. Desa Harapan Kahuripan. Batin Atan yang segera menoleh ke depan. Apalagi selain terdengar suara buru-buru mirip suara larinya kuda dan baginya benar-benar mirip langkah seorang Daisy, tadi ia juga mendengar suara Daisy. Daisy menghentikan langkahnya tepat di teras rumah orang tua Dimas tak lama setelah pandangannya mendapati sosok Atan. Ya Allah, demi apapun, bos anti berisik ini harusnya jauh lebih good dalam segala hal ketimbang Dimas Syialen. Harusnya. Batin Daisy yang diam-diam mengawasi Atan. Layaknya apa yang baru saja ia bisikkan dalam hati dan tanpa ia ketahui sampai Atan dengar, Atan memang jauh lebih segalanya ketimbang Dimas. Dari segi fisik, kekayaan, dan juga tanggung jawab, andai Atan tak mendadak berubah, Atan tentu juaranya ketimbang Dimas. Ketika dunia Daisy menjadi seolah berputar lebih lambat karena pesona Atan. Hal agak mirip juga Atan rasakan. Bedanya alasan dunia Atan menjadi seolah berputar lebih lambat, murni karena suara pikiran Daisy barusan. Atan yang awalnya berdiri di depan pintu kemudi sambil mengawasi suasana sekitar dan di kanan kiri seolah merupakan hutan luas, berangsur menghadap sekaligus menatap Daisy. Detik itu juga Daisy agak kikuk, gugup. Masa iya, sekeren ini ngajak aku nikah? Secara, yang tukang siomay merangkap tukang bangunan. Ibaratnya, vibesnya lebih low dalam segala hal saja malah lepeh aku seenak jidat mereka. Masa iya, bos Atan serius ke aku? Ini aku mau dijadikan tumbal dalam segi apa? Biar setiap film yang diproduksi bos Atan, laris apa bagaimana? Batin Daisy sambil sesekali mengatur napas sekaligus menjaga tatapannya dari sang bos yang memang balas menatapnya. Namun karena niatnya menerima cinta sekaligus lamaran Atan, rasa gugup jadi mengobrak-abrik hati Daisy. Atan yang tak langsung merespon pikiran Daisy sengaja menghampiri Daisy. Tepat di depan Daisy, Atan menunjukkan jemari tangan kanannya di hadapan wanita berisik itu. Bagaimana aku bisa menjadikanmu sebagai tumbal pesugihan, kalau diam saja tanganku sibuk zikir, bertasbih? Tegas Atan dan membuat Daisy yang meliriknya, mendelik. Ini maksudnya? Nih orang bisa dengar suara hati bahkan pikiranku apa bagaimana? Batin Daisy berusaha melipir menghindari Atan. Ia melakukannya sambil menunduk dengan kedua tangan memegang erat kaitan tas di pundak kanannya. Namun, Atan yang sudah menatap kedatangan Dimas dan orang tuanya, sengaja menggunakan tangan kanannya untuk meraih lengan kanan Daisy. Kami akan menikah dalam waktu dekat, tegas Atan. Mendengar itu, Daisy yang awalnya menunduk, langsung tersenyum lepas. Nah, begini, iya, begini. Kan, berasa di drama Korea gitu kan? Abis ini, sudah langsung ton. Oke saja si Dimas Syialen sampai wajahnya jadi pindah ke belakang. Batin Daisy girang dan buru-buru balik badan. Daisy yang awalnya ditahan lengan kanannya oleh tangan kanan Atan, buru-buru mendekap lengan tangan kanan Atan menggunakan Atan. Atan yang sempat tersenyum akibat suara pikiran terakhir Daisy,
berangsur berkata serius, wanita seperti Daisy terlalu berharga buat pria tidak punya pendirian bahkan tidak punya harga diri seperti kamu. Heh, kamu asal gogorowo kan kalau punya mulut. Cicing ulah gandeng, sia. Marah Ibu Lilis sambil menunjuk-nunjuk wajah dingin Atan yang biar bagaimanapun memang sangat tampan. Artis saja kalah tampan dan sebenarnya Ibu Lilis menggakuinya. Pipinya saja mulus banget. Tapi bukan mulus yang glowing karena perawatan apalagi merkuri. Wajah Daisy yang sudah mulus saja, kalah. Batin Ibu Lilis. Setelah sempat melongok ada mobil bagus di halaman rumahnya dan Ibu Lilis yakini sebagai transportasi Atan, si ibu negara di sana berkata, baru jadi sopir saja belagu. Napasnya terengah-engah. Kemudian, mata bengisnya berganti menatap Daisy yang sudah menatapnya dengan marah. Anak sopir memang cocoknya nikah sama anak sopir. Penuh emosi sekaligus suara lantang, Ibu Lilis yang menatap Daisy penuh kebencian berkata, orang Jakarta kalau ayahnya cuma sopir bisa apa? Paling banter jadi kacung juga kan, di rumah majikannya. Detik itu juga Ibu Lilis diam, tak lama setelah lembaran uang 100.000 menghantam mulutnya. Uang yang Atan hantamkan dan sebelumnya Atan ambil dari dompet lipatnya, berakhir berjatuhan di lantai. Ibu Lilis menatap syok Atan yang menatapnya dengan tatapan mematikan. Pemuda yang tingginya nyaris setinggi pintu di rumahnya itu, seolah akan menjelma menjadi malaikat maut untuknya. Berapa harga mulut Anda? Katakan saja total harganya karena saya akan membelinya, agar mulut tak berpendidikan seperti Anda, bisa diam tanpa harus mempermalukan diri Anda sendiri. Tegas Atan masih menatap marah Ibu Lilis. Meski lengan kanannya masih digenggam Daisy menggunakan kedua tangan. Juga kenyataan tatapannya yang fokus menatap bengis kedua mata Ibu Lilis, tangan kanan Atan tetap menarik beberapa kartu nama dari dompet lipat yang ia pegang menggunakan tangan kiri. Atan melempar beberapa kartu nama miliknya ke wajah Ibu Lilis yang meski sudah tua, tetap menor. Tepat setelah Ibu Lilis refleks memejamkan kedua matanya, Atan mengalihkan tatapannya ke Pak Marsum. Kebetulan, pria kurus berambut keriting penuh uban itu, ada tepat di belakang sebelah kanan sang istri. Pak, kalau punya istri dididik. Jangan dibiarin sibuk nyinyir. Punya apa sih kalian sampai sesombong ini? Memangnya kalau kalian mati, kalian mau mengubur diri sendiri? Saya datang ke sini baik-baik, tapi sudah direndahkan serendah-rendahnya oleh istri Bapak. Ke anak Bapak yang hanya tukang siomay yang merangkap jadi tukang bangunan saja saya berusaha menghargai. Bahkan meski selama acara kematian ayahnya Daisy dia lebih sering absen. Dan andai datang pun, mulutnya nyinyir mirip mesin soak. Lanjut Atan yang kemudian menggeleng tak habis pikir sambil menghela napas pelan sekaligus dalam. Setelah menatap saksama wajah Dimas dan kedua orang tuanya, Atan menatap Daisy. Ia dapati, Daisy yang terlihat sangat puas pada apa yang ia lakukan kepada Dimas dan orang tuanya. Puas banget sumpah. Batin Daisy menatap penuh dendam wajah Dimas maupun kedua orang tua mantan tunangannya itu. Urusanmu dengan mereka sudah selesai? Tanya Atan. Daisy yang agak kaget, buru-buru menatap Atan sambil mengangguk. Sudah. Aku juga sudah mengembalikan cincin pertunangannya. Tapi selain cincin, saat tunangan, kami juga kasih kamu uang 2 juta. Dan uang 2 juta itu juga wajib kamu balikin. Berisik Ibu Lilis. Uang yang tadi saya lempar ke mulut Anda, lebih dari 2 juta. Tegas Atan yang membimbing Daisy mundur. Karena memang, sebagian uangnya sempat menimpa kedua kaki mereka. Dimas mulai ketar-ketir. Apalagi, Daisy terus mendekap lengan kanan Atan menggunakan kedua tangan. Ingat, Daisy,
Membuatmu dihargai apalagi dicintai bukan berarti kamu harus berhubungan dengan orang yang dalam segala halnya lebih rendah dari kamu. Beneran bukan begitu. Karena di zaman sekarang, membuat kita dihargai atau setidaknya diperlakukan manusiawi, cukup bergaul dengan orang yang berakal. Waras. Ucap Atan yang perlahan balik badan sesaat setelah ia mengucapkan salam. Jadi selama ini, kalian selingkuh? Sergah Dimas mencoba menahan kepergian Daisy maupun Atan. Mendengar itu, Daisy yang langsung emosi, melepas sepatu kanannya kemudian melemparnya ke mulut Dimas. Dasar lambe turah. Cibirnya yang juga buru-buru melepas sepatunya yang satu lagi. Karena Dimas langsung masuk rumah dan jelas ketakutan, Daisy sengaja melempar sepatu kirinya ke jidat Ibu Lilis. "Keheed si iya!" teriak Ibu Lilis sambil kabur juga masuk ke dalam rumah. "Nonong tu jidat!" lirih Daisy yang kemudian menatap Pak Marsum penuh ketegasan. "Mohon maaf Pak Marsum. Bukannya saya tidak menghormati kepercayaan Bapak. Namun, jika persyaratan pernikahan anak pertama sesuai yang Bapak sampaikan, kenapa juga istri pertama Bapak meninggal?" "Wallahualam kan, Pak. Bahkan yang saya tahu, ada anggapan laki-laki Jawa, tidak boleh menikahi wanita Sunda. Nah, yang itu apa kabar?" Namun Bapak enggak usah pusing-pusing jawab, sih. Karena tanpa kepercayaan Bapak pun, alhamdulillah, saya dapat yang berkali lipat lebih baik dari anak Bapak. Ucap Daisy yang kemudian berkata, "Assalamualaikum, Pak. Sehat-sehat biar pas Dimas nikah, Bapak masih ada. Karena andai Bapak tidak ada, mau enggak mau Ibu Lilis tercinta juga wajib nikah lagi seperti apa yang kalian minta ke ibu saya." Setelah yakin Daisy benar-benar selesai, Atan dengan kuasa sekaligus pesonanya, membawa gadis berisik yang memang cantik itu, pergi dari sana. "Daisy, enggak begini konsepnya." Berisik Dimas lagi-lagi berusaha menahan Daisy. "Enggak bisa. Aku harus minta anak-anak buat celakai bos Daisy di hutan." Batin Dimas yang buru-buru lari dari sana. Atan yang sadar kedua kaki Daisy bisa terluka jika dibiarkan melangkah tanpa alas, sengaja membopongnya. Di waktu yang sama, Dimas yang lari belakang rumah, memergoki. Terlalu emosi, Dimas malah berakhir tersandung kemudian tersungkur dan menggelinding ke bawah.